Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah yang diampu oleh Ibu Dr. Laila Nur Safitri MPD. Kali ini kita akan membahas salah satu metode penelitian kuantitatif, yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama kita bahas tentang populasi. Menurut Sugiono 2016, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ridwan dalam Bukhari Alma 2015, populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Menurut Cooper dan Emory 1997, populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Jadi, populasi adalah keseluruhan elemen atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Selanjutnya kita bahas tentang sampel. Menurut Ridwan 2015, sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu. Menurut Somantri 2006, sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jadi, sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Berikutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling ada dua, yaitu probabilitas sampling dan non-probability sampling. Yang pertama yaitu probabilitas sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan sampling area atau cluster sampling. Yang dimaksud simple random sampling yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara kala tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata proporsional. Untuk disproportionate random sampling, teknik ini untuk menentukan sampel apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Untuk sampling area atau cluster sampling, teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang diteliti sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk teknik sampling yang kedua yaitu non-probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Yang ketiga, sampling aksidental, merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat yaitu sampling purposive, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya penelitian tentang makanan, maka sampel datanya adalah orang yang ahli makanan. Yang kelima, sampel jenuh, adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang terakhir ada snowball sampel, merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Berikutnya, menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasinya. Demikian materi kali ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.